Israel versus Iran makin panas. Amerika juga mulai ribut, Rusia ikut nggak mau kalah, dan lo scroll TikTok nonton orang nyanyi pakai galon. Bro, sementara lo lagi santai, dunia bisa aja udah nyiapin bom buat bantai Perang Dunia Ketiga. Jadi sebelum dunia keburu meledak ya kan, subscribe dulu channel ini, karena kita bakal bahas semua yang bikin lo mikir, merinding, dan ngatak bareng. Israel dan Iran makin panas. Serang-menyerang udah kayak rutinitas harian. Amerika nggak mungkin diem. Mereka mulai ikut nimbrung. Katanya jaga kestabilan, tapi kok bawa kapal perang. Rusia diem-diem udah merapat ke Iran sambil nyengir ke arah barat. China santai tapi jelas, bikin aliansi dagang, support teknologi, dan siap pasang badan kalau blok mereka disentuh. Uni Eropa lagi siaga satu. Negara-negara NATO saling koordinasi, bikin latihan militer, update pertahanan udara, kirim bantuan senjata. Perang dunia belum. Perang fisik besar-besaran masih ditahan, tapi perang drone, perang informasi dan serangan siber udah jalan. Tiap hari serangan server, sabotase satelit, bahkan propaganda digital, semuanya udah kayak perang diam-diam di balik layar. Ini bukan lagi sekedar demo jalanan atau protes massa, ini udah kayak catur nuklir global. Satu langkah salah bisa bikin seluruh papan kebakar. Tapi baru aja ada kabar kalau Amerika kemarin serang nuklir Iran. Wah gila sih ini, Perang Dunia Ketiga udah tinggal selangkah lagi. Dan apa artinya ini buat kita? Yap, akan dibahas di video selanjutnya. Stay tune. Dunia hari ini udah kebagi jadi dua blok besar. Blok Barat, Amerika, Eropa, NATO. Blok Timur, Rusia, Cina, Iran, Korea Utara. Semua udah punya posisi, semua udah punya alasan buat saling curiga. Dan ini bukan cuma soal politik. Ada kepentingan energi, siapa yang kuasai minyak dan gas. Ada kepentingan teknologi, siapa yang pegang chip, AI, satelit, dan tentu aja kekuasaan global. Siapa yang berhak jadi bos dunia. Yang bikin ngeri, satu insiden kecil bisa bikin semuanya meledak. Cukup satu drone nyasar ke lokasi sensitif, satu misil yang dikira serangan, atau satu negara kecil yang tiba-tiba dimanfaatkan buat nyulut api. Ingat, Perang Dunia Pertama dulu dimulai hanya karena satu orang ditembak di Sarajevo. Sekarang cukup satu klik, satu serangan digital, atau satu provokasi yang kelihatan sepele buat nyalain sumbu perang global. Dan bedanya sekarang, kalau dulu perang pakai senapan. Sekarang bisa lewat satelit, server, dan senjata nuklir yang bisa nyapu satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan lagi soal siapa yang kuat, ini soal siapa yang lebih cepat panik. Dan panik plus tombol nuklir, ya lo bisa bayangin sendiri sisanya. Indonesia bukan negara kecil. Letak kita strategis di tengah jalur dagang dunia, kaya sumber daya, punya pengaruh di Asia Tenggara, artinya banyak yang nyincer. Kalau perang dunia pecah, Indonesia bisa jadi target proxy war. Perang lewat negara perantara, kayak jadi papan catur buat konflik negara superpower. Bisa aja ada pihak luar yang bantu salah satu blok lewat wilayah kita. Bisa juga ada tekanan. Kalian dukung kami atau dianggap musuh. Dan kalau situasinya makin panas, bukan nggak mungkin muncul wajib militer. Anak muda dipanggil buat latihan perang. Yes, termasuk loh. Yang biasanya latihan push rank, bisa jadi disuruh latihan pasang senjata. Dampaknya, nggak main-main. Ekonomi bisa anjlok, harga bahan pokok melonjak, perusahaan tutup, investor kabur. Akses internet bisa mati total, media disensor, hoax dan propaganda di mana-mana. Sosial media sepi bukan karena nggak ada sinyal, tapi karena semua lagi panik. Belum lagi chaos sosial. Orang rebutan bahan makanan, demo di mana-mana, ketegangan antar kelompok naik. Trust antar warga bisa hancur, kayak dominomu jatuh satu-satu. Dan yang paling ironis, lo bisa aja lagi bangga beli skin Mobile Legends kemarin sore. Hari ini disuruh angkat senjata, buat konflik yang lo bahkan nggak ngerti awalnya kenapa. Saat Perang Dunia mulai terasa, netizen tetap aktif. Tapi bukan di medan perang, di timeline. Lo bakal lihat meme lucu tentara joget di parit, sound remix dari ledakan jeri TikTok dance, screenshot berita perang dikasih caption, "Lol ini udah kayak film Marvel." Timeline bisa penuh meme, tapi di balik semua itu, TikTok juga bisa jadi senjata. Platform yang biasanya buat scroll lucu-lucuan sekarang bisa dipakai buat propaganda digital. Video pendek yang kelihatan biasa aja, tapi diam-diam nanam opini, bawa narasi, atau malah menyulut kebencian.
Banyak yang nggak sadar, ini bukan lagi soal politik internasional yang jauh dari hidup lo. Ini soal realita baru yang masuk ke HP lo tiap lo scroll. Lo mikir ini cuma trending topik, padahal ini tuh opening credits-nya kiamat. Dan yang paling parah, lo ketawa padahal dunia lagi nyiapin peluru. WW3 bukan kayak game Call of Duty, ini soal hidup hancur dan chaos total. Tapi inget, lo masih punya kendali buat nyebar informasi bener, bukan ketakutan. Share video ini ke temen lo yang masih mikir dunia ini baik-baik aja. Dan tulis di komentar, kalau Indonesia ikut perang, gua lari kemana ya?